Terus
Oke, karena udah jam 1:05, jadi langsung kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan lanjut untuk melakukan proses hypodidi setelah yang kemarin. Mungkin tanpa langsung lama-lama, langsung gue mulai aja. Untuk persiapan data sampai PH2DT ada yang bermasalah nggak dari kalian? Kayak kesulitan di mana gitu? Bang, Iya, kenapa? kemarin gue udah nyoba sampai kecil nih. Kemarin gue udah nyoba sampai tahap yang ini nih, script 4. Mm-mm. Terus dia kayak nggak bisa ngebaca si yang interdepth-nya, Bang. Nah, oke. Jadi kan ini kita skip dulu ya. Jadi kita sampai 3 dulu. Sampai 3 ini aman nggak? Sampai 3 harusnya sih udah aman, Bang. Kan Udah. Ah, diubah cuma ada minimum fasenya kan. iya. Minimum fasenya udah gue ubah ke sesuai yang kelompok gua. Terus Mm-mm. lanjut ke yang 4, dari situ error. Terus gue nggak ngerti lagi, Bang, harus gimana. Nah, oke. Nah, jadi em, kita lanjutin ini. Lanjutin dari sini deh. Jadi kan misalnya ini dari script 3 gue udah nih. Event gue yang kesimpan itu ada Recording in progress. 1725 dan minimum phase-nya yang gue pakai itu 6. Tuh. Nah, setelah ini selesai, itu kalian buka ini eh di tempat kalian nyimpan ini. Itu gue simpan di nah, di sini gue ambil ini Java filter .pha sama station.dat. Nah, dua file ini dipindahin ke eh, directory ph2dt. Nih, pindahin ke sini. Nah, kalau udah itu tinggal buka file ph2dt.inp. Ini untuk ganti parameternya. Nah, yang harus dilihat itu ini station.dat-nya gue buka. Nah, ini kan masih apa ya? Masih tab nih. Tab itu bentuknya dia tanda panah dan ini harus kita ubah jadi spasi. Jadi tinggal kita blok Ctrl H, terus replace with-nya diganti spasi. Habis itu pencet replace all. Nah, kalau udah tinggal di save. Dan di sini gue stationnya ada 58. Nah, itu kita buka lagi. Nah, karena ada 58, jadi di sini max ops-nya gue ganti 2 kali 58, yaitu 116 gitu. Nah, untuk max distance-nya ini sebenarnya coba-coba. Kalian bisa mulai dari 300. Misalnya gue 300 nih. Dan ini min link dan min ops-nya itu sama kayak min face yang di sini. Yang gue pakai. Di sini kan gue pakainya 6. Tuh. Jadi gue samain. Kalau udah tinggal di save. Terus tinggal buka tulis WSL di atas ini. Di Nah, kalau udah jangan lupa di make clean, terus make all buat compile. Habis itu ini ketik dot slash ph2dt spasi ph2dt.inp. Nah, nanti bakal ngebentuk kayak gini. Kita tunggu. Nah, ini itu yang bisa dilihat, yang perlu diperhatiin ini outlier. Ini outlier gue ada 1%, udah bagus. Dia harus di bawah 10%. Nah, tapi ini nih phase yang lebih besar dari max distance-nya ini kebanyakan gitu. Jadi nanti max distance-nya perlu kita naikin. Tapi untuk P phase-nya udah bagus, sudah di atas 60. S phase-nya juga bagus, sudah di atas 60. Dan weekly-nya juga udah bagus, dia di bawah 30% gitu. Nah, jadi di sini coba gue balikin ke 400. Nah, ini kan udah nih, udah bagus nih kan, ini di bawah 10%, ini di atas 60%.
Ini phase-nya udah minimum, udah 6. Tapi kalau misalnya kalian mau habisin sampai semua pun nggak apa-apa. Tapi si ininya, max distance-nya, yang di ph2dt.inp ini maksimal 600. Terus ini udah di atas 60%, ini udah di atas 60%, ini udah di bawah 30%. Jadi gue bilang pH2DT ini udah memenuhi standarnya gitu. Nah, kalau ini udah, itu kita ambil file ini dtct event.cell sama station.cell. Nah, ini kita copy ke HypoDD. Nah, kalau misalnya ini udah di copy, kita balik ke script 4. Nah, baru kita masuk script 4. Nah, ini pertama kita buat reference velocity-nya dulu. Yang ini depth, ini VP, ini VS. Nah, ini kebetulan kalau gue di sini ngambil dari satu paper itu sampai kedalamannya 45. Tapi gue lihat kemarin ada yang bisa sampai 100 atau mungkin bisa lebih. Itu nggak apa-apa, disesuaikan aja. Dan ini sisanya ini yang bawah itu gue ngambil dari AK135, tapi kalian kalau misalnya mau pakai IASP 91 pun nggak apa-apa. Dan sebenarnya yang diperluin di HypoDD ini cuma VP. Jadi makanya di sini VS-nya gue isinya sama karena sebenarnya nggak kita pakai gitu. Jadi kalau misalnya mau kalian ganti 0 semua pun nggak apa-apa. Tapi harus ada isinya biar scriptnya jalan gitu. Nah, ini kan udah ada nih reference velocity-nya. Balik ke sini. Dan ini untuk inter depth ini kedalaman target. Nah, ini kan apa ya? Kelihatan kan. Gua tuh depth-nya ini pertama itu per 10 nih. Dari min 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50 sampai 100 itu per 10. Kenapa? Karena kan gempa-gempanya kan cenderungnya dangkal gitu kan. Jadi segimana mungkin yang di bawah 100 ini itu jarak velocity modelnya itu serapat mungkin biar nggak kebuang. Bukan nggak kebuang, kayak apa ya, biar dia dianggapnya beda layer gitu. Jadi bakal lebih detail juga nanti dari proses relasinya. Nah, tapi yang setelah itu, yang setelah bawah sini itu gua renggang ini per 20 20 20 20 kan sampai 360. Karena di sini maksimum depth yang gua dapet itu 300 kebetulan. Jadi kenapa di sini gua sampai ke 360. Nah, ini kalau udah tinggal di running aja sebenarnya. Sampai sini ada yang error nggak ya? Yang script 4. Ada masalah nggak di script 4? Kalau nggak ada masalah, kita lanjut aja ke yang 5. Yang 5 ini sebenarnya ini jangan lupa diganti ke javafilter.pha. Terus sama tinggal di running aja. Nah, nanti dia keluar di sini. Ini hasil script 4, inter velocity. Ini hasil script 5 yang dati. Nah, kalau udah kita ke ambil yang wadatinya, kita buka. Nah, ini kan ada station TP sama TS. Ini kita copy ke Excel. Ini kalau kalian Seismobuana pasti pernah ngelakuin ini juga untuk wadati. Ini kan ada TP, ada TS. Sini gua tambahin TS dan TP.
Nah, ini tinggal dimasukin aja functionnya, terus di copy ke semua. Setelah itu kita tinggal plotting deh. Untuk X-nya itu TP, untuk Y-nya itu TS min TP. Nah, ini kurang lebih. Nanti dia bakal ngebentuk tren linear kayak gini. Kalau udah, tinggal ditambahin tren lainnya dan ditampilin persamaannya. Hafiz, Ya, eh, yang di folder HyperDD gua tuh kok mm-mm. nggak ada yang itunya ya, .inp-nya ya, Hafiz ya? Ada Yus. Bentar ya. Yang PH2DT atau yang Yang PH2DT. ada kok. Yang lain ada nggak? SRD. Yang lain ada ph2dt.inp-nya kan? Lu download dari mana yuk? Mas itu yang ADG 1 kemarin sih kayaknya, yang udah tahun lalu kayaknya. Ada di Drive, ada di deskripsi grup WA. Download dari situ aja. Itu filenya udah lengkap. Nah, ini untuk dapat rasio VVVS yaitu dari Wadati, itu rumusnya 1 ditambah gradien. Nah, karena di sini gradiennya itu 0,7648, berarti nanti rasio VPVS-nya 1,7648. Nah, ini beberapa file yang diperluin. Setelah ini, itu, nah kan tadi udah nih, kita buka HypoDD. Yang src HypoDD-nya, kita cari hypoddd.inp, kita buka. Nah, ini itu dia cukup apa ya, sensitif gitu. Jadi kalau yang lain-lain itu nggak perlu diganti, karena kalau misalnya diganti dikit kadang dia suka langsung error gitu. Nah, yang harus dicek apa itu, ini kosong, jangan dihapus, dia emang harus kosong. Terus ini itu dtct, ini event.cell, ini station.cell. Nah, sisanya kita diamin. Terus ini 2 data katalog. Terus ini, oh ini salah nih, ini harusnya 3 karena kita gunain PS sama S. Terus max disk-nya itu sama kayak max disk di sini 400. Nah, sini 400. Terus ini 0 karena kita nggak pakai data katalog. Sama ini kita masukin 6. Ini dari sini. Min link min ops. Dia nilainya sama. Nah, sisanya min 999. Nah, ini itu kita pakai network. Terus ini kita pakai LSQR. Terus ini kita ke start. Nah, yang bisa kalian ganti itu di sini nih. Jadi nset ini nunjukin berapa banyak set data, apa ya, kayak parameter data yang bakal kalian gunain. Kebetulan di sini gue pakainya 1, jadi ini cuma 1 line. Jadi nanti kalau misalnya ini kalian set kedua, ketiga, keempat, kelima, itu ntar line di sini harus ada sesuai banyak barisnya, harus sesuai dengan nilai set di sini. Kalau enggak nanti di error. Nah, fungsinya buat apa? Jadi ini dia bakal ngelakuin beberapa kali iterasi. Nah, yang kita pakai itu untuk katalog data aja di sini. Jadi sampai CT nih. Yang pokoknya yang nilainya yang CC itu kan cross correlation, itu nggak kita pakai. Jadi kita min 99 semua. Ini
weight-nya, bobot pembobotannya, ini kalian bisa set berapapun nilai ini, dan ini, itu nanti dia berpengaruhnya kemana? Dia berpengaruhnya ke seberapa jauh dan seberapa cepat event kalian bergeser saat relokasi gitu. Jadi bisa disesuaikan aja sama hasil pembacaannya nanti. Nah, misalnya di sini ada satu juga di sini yang WRCT, kita bahasnya di sini WRCT itu residual threshold buat katalog data. Nah, kenapa di sini gue matiin? Ini sebenarnya bisa aja kalian nyalain. Kenapa gue matiin? Karena eventnya tadi kan cuma 1000-an kan. Nah, takutnya nanti kalau misalnya gue nyalain, lebih banyak event yang nggak kerelokasi gitu. Karena eventnya udah sedikit, jadi gue mau sebanyak mungkin event yang terelokasi gitu. Nah, ini bobotnya gue samain di 0,1, sama ini max distance-nya itu 50. Ini bisa kalian set, kalian bisa dicoba-coba sebenarnya dari misalnya dari 30, 10, 30 atau sampai berapapun nilainya yang sesuai sama data kalian. Nah, ini itu kurang lebih kayak gitu. Nah, ini untuk damping nanti bisa dimulai dari 50 aja dulu. Kita set 50. Terus, nah yang kita ganti itu kemudian yang ini. Ini kita keep di 0. Dan ini nih jumlah layer nih. Nah, itu dari mana? Kalian buka ini hasil interp velocity-nya. Nah, ini tinggal dimasukin ke Excel aja. Nah, ini kan kebetulan ada 25 layer kan. Nah, makanya di sini gue set ke 25. Nanti kalau kalian misalnya dapat 20, 15 ataupun berapa, itu tinggal diganti aja angkanya. Cuma di sini maksimumnya itu gue set ke 30 layer gitu. Nah, ini itu nilai rasio VPVS yang didapat tadi dari Wadatinya. Nah, kalau udah, ini itu depth dan ini itu nilai VP-nya. Nah, biasanya itu gue bikinnya gimana? Tinggal gue ambil aja, gue blok di sini, terus gue transpose, gue pilih semua, terus gue masukin sini. Nah, terus ini kan masih tab juga nih. Nah, ini gue replace aja sama spasi. Nah, kalau udah tinggal pilih semua dan masukin ke HypoDD. Nah, kurang lebih begini. Oh iya, kayaknya ininya di set ke 2 angka aja di belakang koma. Set ke 2. Nah, 2 angka di belakang koma. Ini kalau udah balik lagi. Nah, terus nah ini kan udah. Kalau udah semuanya didiemin aja, nggak usah ada yang diganti lagi gitu. Nah, kalau udah, kita ke sini ke directory HypoDD-nya, terus kita klik WSL lagi. Nah, kalau udah sama make call buat compile. Nah, kalau udah sama kita klik HypoDD spasi HypoDD.inp.
Nanti dia bakal running. Nah, oke. Di sini gue dapat satu cluster. Ini kayaknya terlalu apa ya? Nggak apa-apa sih. Ini nanti cluster tuh gimana ya? Tergantung data kalian itu eventnya berkumpulnya gimana gitu. Jadi misalnya event gue itu berkumpul di sini misalnya, bentuknya lingkaran kayak gini. Nah itu berarti ya bisa aja nanti eventnya itu bakal dianggap satu cluster gitu. Tapi nanti kalau misalnya event kalian ternyata begini, terus di sini ada kayak cluster event lagi, ada cluster event lagi. Nah itu nggak apa-apa, nanti dia jumlah clusternya bakal lebih banyak. Nah ini kan ada banyak yang error. Nah ini yang kita harus cek itu apa? Itu adalah ini nilai CND-nya ya. Ini di sini kebetulan nilai CND-nya itu harus ada di antara 40 sampai 80. Nah, ini kan dia masih tinggi nih CND-nya. Itu kita tinggal naikin nilai dampingnya. Gitu. Nah, ini mana ya? Nah, ini kan nilai dampingnya masih 50 nih. Kita naikin misalnya ke 100. Nah, dia masih berada di 100-an nih. Berarti tinggal kita naikin lagi aja nilai dampingnya. Berubah nggak? Berubah. Ini masih ratusan, masih tinggi banget. Artinya itu tinggal dinaikin aja. Terus kalau misalnya kalian lagi running ini, terus kayak kalian mau langsung ubah, kayak kalian mau berhentiin programnya, itu tinggal pencet Ctrl C aja. Itu nanti dia langsung berhenti. Nah, kayaknya di sini gue ketinggian, misalnya di sini gue set 10. Terus kita coba running ulang, berubah nggak? Nah, ini maksud gue kalau misalnya tadi kan 50 km tuh dia jarak ini nih. Jarak katalognya itu dianggap sebagai pasangan 50. Nah, ini nanti ini kan kebetulan gue ubah aja jadi 10 biar eventnya itu nggak jadi satu klaster tapi jadi beberapa klaster kecil biar lebih bagus gitu. Nah, gimana cara kalian nentuin berapa klaster itu yang penting? Itu caranya adalah kalian lihat aja event kalian lokasi kalian, titik kalian itu ada di mana, dan eventnya itu kira-kira tuh berkumpulnya ada berapa kumpulan nih gitu. Nah di sini misalnya kalau misalnya banyak klaster kayak gini, itu yang kalian lihat itu ini aja klaster pertama untuk nilai CND-nya. Nah ini kan berapa nih, 59 sampai 44. Ini udah oke kan, tapi kayaknya mau gua naikin sedikit sampai nilainya mungkin yang ini 50-an, yang atas 60-an gitu. Karena kan nilainya dari 40 sampai 60. Itu misalnya gua set, berarti dampingnya gua turunin. Ini udah selesai, Bro. Berhentiin aja. Nah, ini gua set, atau ini gua set ke 30, terus ini gua turunin misalnya jadi 70. Nah, ini yang dicoba-coba juga itu di bagian parameter ini. Nah, ini dia dapatnya masih satu klaster. Ternyata berarti gua keep di 10 aja, nggak apa-apa. Nah, ini dia ternyata dapatnya ketinggian nih di 94, dia lebih dari 80 sampai dapat 88. Ini berarti dampingnya perlu gua naikin, jadi mungkin ke 80. Nah 80, 70. Nah aduh, ini
rada-rada ini ya, sampai 57. Ini berarti kita naikin dikit, coba 82 gitu misalnya. Tujuh enam, 73. Nah ini masih ada yang 59, 55. Kita naikin lagi ya. Tadi 80. Oh, berarti kita turunin 78. Nah ini 82, 79, 69, 62, 57. Nah ini walaupun kayaknya sih udah nggak terlalu bisa dibenerin kecuali ngotak-ngatik ini atau ngotak-ngatik ininya. Jadi nanti kalian coba aja sampai dia nilai CND-nya itu di antara 60 sampai 80 gitu. Nah misalnya di sini coba gue pakai yang biasa 1 sama 0,5. Berapa enggak? 9. Nah, ya. Berarti misalnya ini gue set ke 1-1 deh. Sembilan, 62, 58. Mendingan tadi ya. Ya udah, kita balikin ke 0,5 dan ini kita diemin aja sampai runningnya selesai. Kalau misalnya udah dapat parameter-parameter ini yang hasilnya nanti itu CND-nya itu dia berada di 60 sampai 80 dan nilai ini RMS-nya nih itu dia mendekati 0 nih dia. Akan kelihatan dia mendekati 0. Terus ini DX, DY, DZ sama DT itu dia menurun. Nah ini kalau kalian lihat dia dari 2000 dia semakin menurun, ini dia menurun, ini dia menurun, dan ini juga dia menurun gitu. Nah itu hal yang harus kalian perhatiin. Kalau misalnya udah, itu kalian tungguin aja sampai prosesnya selesai. Nah, ini kan udah selesai. Kalau udah selesai ini bisa ditutup karena berarti program HypoDD-nya itu udah selesai. Selanjutnya tinggal plotting. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Buat HypoDD-nya. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, mungkin kita lanjut aja. Nah, itu nanti hasilnya bakal kayak gini kurang lebih. Ini dia relokasi tiap klasternya dan tiap iterasi.
Tapi hal yang kita ambil itu ini hypodidi.log, hypodidi.relog, hypodidi sama hypodidi.start. Ini station, ini initial location, sama ini hasil relokasinya. Kalau udah, kita copy, terus kita masukin ke plotting. Nah, kita masukin ke sini. Nah, kalau misalnya udah, kita lanjut ke buka yang peta event.bus. Ini kita buka. Nah, kurang lebih tampilannya bakal kayak gini. Ini BTW tadi ada beberapa yang gue update, jadi bisa di-download lagi aja ulang di drive-nya. Nah, hal yang harus diperhatiin itu apa? Pertama, kalian ambil titik tengah, latitude longitude tengahnya. Itu yang gue pakai kebetulan di sini itu ini untuk center latnya, dan ini untuk center longnya. Nah, ini kalian buat untuk batas atas, batas bawah, sama batas kanan, batas kiri. Nah, itu tinggal ini aja, misalnya longitude dia plus minus 3. Kalian buat plus minus 3 untuk latitude dan longitude. Nah, ini nanti bakal jadi bounding box dari peta kalian gitu. Nah, ini tinggal dimasukin aja koordinatnya ke sini. Nah, kebetulan ini udah gue masukin. Nah, terus hal yang beda apa? Di sini gue tambahin untuk ngebuat color paletnya itu sesuai sama kedalaman gitu. Nah, kebetulan karena tadi event gue ini kedalaman maksimumnya itu di 300, jadi di sini gue buat kedalaman maksimumnya itu sampai 320 aja buat color barnya, dan dengan dengan spasi 0,1. Nah, kalau udah, itu outputnya ini kalian ganti misalnya initial untuk initial locationnya. Nah, terus ini jangan lupa diganti, ini untuk judul atas ya gitu, judul gambarnya, lokasi awal misalnya, atau hypocenter awal, center awal. Kalau misalnya udah, itu ini untuk yang volcano, kalau misalnya masih ada komennya itu bisa dihapus aja, bisa dinyalain. Terus nyalain juga ini untuk event 1 yang hypodidi.log, karena kita mau ngeplot initial locationnya. Kita nyalain yang ini dan dua yang ini, dua yang bawah. Pokoknya yang dia tulisannya event 1. Nah, untuk event 2-nya kalau misalnya nyala tinggal dimatiin. Nah, ini untuk stationnya juga dia harus nyala. Terus kalau ada X line-nya nyala, kita matiin dulu aja. Kalau udah, nah ini udah semua, tinggal kita save. Dan kalau udah kita save, kita ke sini lagi, ke directory plottingnya, terus kita pencet WSL. Nah, kalau udah, kita tinggal klik, kita tinggal ketik /peta underscore event dot bash. Jadi dia bakal ngerunning dan akan jadi ini inisialnya. Nah, ini adalah peta event gua yang gua pakai. Ini untuk cluster-clusternya, untuk cluster eventnya, kurang lebih eventnya. Terus ini juga yang biru ini adalah station pengamat, dan yang merah ini adalah gunung api. Jadi misalnya nanti kalian, ini kan gue kebetulan dapatnya rada di ini kan, wilayah laut gitu. Jadi kemungkinan
target interpretasi gue adalah nanti untuk ngelihat subduksinya gitu, karena kan di laut. Tapi kalau misalkan kalian dapatnya di sini nih klasternya di wilayah-wilayah gunung api gitu, nah berarti kemungkinan nanti target interpretasi kalian adalah gimana sebaran event gempanya itu terhadap posisi gunung api gitu. Jadi kemungkinan nanti atau disesar gitu. Ini kan yang hitam-hitam ini itu sesar nih dia. Nah, jadi kemungkinan nanti kalau misal kalian dapat klaster-klasternya itu yang ada di wilayah sesar atau di gunung api, nah berarti itu nanti yang bakal kalian interpretasiin gitu. Nah, ini untuk hipocenter awal. Tuh. Nah, setelah itu kita balik lagi ke sini untuk ngebuat peta relokasinya. Tuh. Jadi, relokasi. Nah, ini itu ini kita ganti aja hypodedy.log-nya, tambahin relog. Iya, jadi hypodedy.relog dan hipocenter awalnya ini namanya kita ganti hasil relokasi. Nah, kalau udah itu tinggal kita plot lagi. Kita running lagi plotnya. Nanti dia hasilnya kurang lebih bakal kayak gini. Nah, ini hasil relokasinya. Kalau dibandingin sama yang sebelumnya itu, mungkin ini yang relokasi, ini yang inisial. Nah, kalau kalian lihat itu, dia yang tadinya rada nyebar gini, ini kan kelihatan dia rada nyebar, itu lebih kecil wilayahnya gitu, kayak lebih berkumpul. Nah, dia lebih berkumpul ini artinya dia lebih ada klasternya gitu. Nah, ini untuk peta kedua. Jadi kurang lebih peta yang kalian bikin itu nanti ada ini, hipocenter awal, terus relokasi, sama kalian juga bisa bikin peta perbandingannya. Ini kita tulis perbandingan. Misalnya, nah ini kita ganti lagi .log. Terus ini kita matiin dua-duanya. Ini event 2.relog kita nyalain. Terus ini ke satu sama kedua itu kita nyalain. Terus abis itu kita tinggal langsung run aja. Bentar, belum diganti namanya. Ini kita ganti misalnya ke perbandingan. Kalau udah, kita coba running. Itu nanti dia bakal nunjukin hasil yang kayak gini. Nah, jadi yang bulat-bulat hitam ini adalah dia hipocenter gempa sebelum direlokasi gitu. Dan yang ada warnanya itu yang setelah terrelokasi. Nah, jadi kayak bisa dilihat ini tadinya dia kan nyebar-nyebar nih, tapi sekarang dia lebih berkumpul gitu. Menjadi klaster-klaster. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini untuk peta horizontalnya sampai kayak gini. Untuk peta horizontalnya kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Untuk running peta horizontalnya. Kalau misalnya nggak ada, setelah bikin peta horizontal itu nanti kalian juga bakal bikin cross section vertikal. Nah, cara bikinnya itu kayak gimana? Pertama kalian buka ini dulu, server. Kalian buka server, terus kalian ini kalian cari di sini itu dia namanya Java apa ya namanya, kalau misalnya Java BLN gitu. Gue pindahin.
Nah, ini Java BLN, itu kalian masukin aja, kayak tinggal di drag aja, drag and drop. Kalau udah nanti bakal dapat peta kayak gini, base map, buat base map. Nah, kalau udah, kalian ambil yang hypodidi.relog, ini juga sama, ditarik, terus di drop aja. Nah, nanti dia bakal keluar kayak gini, dan ini kayak gitu. Nah, habis kalian oke, tuh kalian ke plot, terus pilih post, terus pilih ini ada open worksheet, pencet aja, terus pencet open. Nah, ini itu kalian ganti untuk x koordinatnya itu b, ya b, kita lihat lagi. X-nya itu yang C dan Y-nya itu yang B. X-nya itu yang C. Nah, kalau udah, ini kalian tinggal drag aja ke layer yang bawah. Nah, kalau udah, ini tinggal diubah aja label simbolnya biar gampang lihatnya. Misalnya di sini gue ubah jadi lingkaran warna merah gitu. Nah, terus ini pengen gue kecilin, misalnya biar ngelihatnya lebih jelas. Nah, kalau udah tinggal kita gedein aja. Nah, ini kurang lebih event yang setelah direlokasi, lokasinya itu ada di mana. Nah, kalau misalnya udah jadi kayak gini, itu kalian pencet digitize, terus kalian buat garis cross section gitu. Nah, garis cross sectionnya itu berapa banyak, itu tergantung dari apa ya, seberapa nyebar event kalian gitu. Misalnya di sini gue mau bikin berapa ya? Misalnya di sini sini cross section 1, mungkin di sini cross section 2. Terus misalnya gue bikin satu lagi arahnya begini. Nah, ini itu untuk koordinat yang bakal kalian catat nanti. Nah, kalau misalnya udah, itu kalian buat file namanya itu xline.txt. Misalnya ulang, itu pertama kasih tanda ini, tanda panah ke kanan, itu kalian copy aja koordinat-koordinatnya. Ini dia bentar, koordinatnya cuma koordinatnya itu bakal ada satu cross section bakal ada dua koordinat gitu, sepasang dia. Jadi kalau misalnya di sini gua ada 3 cross section, berarti bakalan ada 3 pasang atau 6 baris. Terus ini itu titik komanya kalian kontrol H, terus diganti tab. Oh, ini tab nggak bisa sih. Jadi misalnya di sini tab, gua copy, terus kontrol H, ini replace. Nah, kalau udah, ini ujung-ujungnya juga dikasih tab. Terus ini gue ganti A, terus A aksen, ini buat namanya nanti. B aksen, C aksen. Nah, kalau udah ini tinggal di save, terus balik ke peta event.bash, lalu ini ini diganti relog lagi aja, relog, ini dimatiin, terus ini dimatiin, lalu nyalain ini yang xline, nyalain xline 1 sama awk nya. Kalau udah,
ini diganti misalnya jadi peta X-line. Ini gua ganti namanya misalnya jadi cross section. Kalau udah tinggal di save dan di running lagi. Nah, nanti dia itu hasilnya kurang lebih bakal kayak gini. Untuk base-nya ini dia peta hasil relokasi, tapi ada garis cross section yang udah kalian buat tadi gitu. Nah, kalau misalnya udah, itu baru masuk ke yang vertikal. Namanya itu yang exec.sh. Nah, ini itu kalian bikinnya per cross section. Jadi misalnya gue bikin yang A dulu nih sini. Itu koordinatnya tadi yang A. Misalnya yang A gue copy dulu. Nah, ini kan udah nih yang A. Terus ini gue buat initial location dulu. Masukin initial. Nah, ini itu untuk jarak X. Jarak dari koordinat 1 ke koordinat 2. Ini bisa kalian coba-coba atau mungkin kalian bisa hitung gitu. Jarak dari titik ini ke titik ini berapa. Bisa juga kayak, ya udah masukin chat GPT aja, suruh ngitung dia jaraknya berapa, nanti udah ketahuan itu masukin ke sini. Ini untuk jarak X. Nah, ini itu untuk jarak vertikal ya, kedalaman gitu. Nah, kenapa di sini gue pakainya itu kayak kelipatan, ini kan 333 tuh kelipatan 111 kan, karena 1 derajat itu kan kurang lebih 111 km kan. Jadi di sini tuh biar, karena dia itu konversi dari koordinat bola ke koordinat kartesian, makanya di sini juga gue pakainya kelipatan 111 aja. Dan ini itu rasio arah X dan arah Y, arah horizontal, arah vertikal. Jadi misalnya di sini nanti gue pakai 555 gitu. Nah, ini kan dia jadinya 3:5 kan. Jadi misalnya di sini nanti gue ganti 9, di sini gue ganti 15 gitu. Ini biar petanya sesuai sama skala aja, biar interpretasi kalian juga bakal lebih gampang. Nah, tapi karena di sini gue sama kayak 1 kali 1, jadi 1:1, jadi gue pakainya 12:12 aja, nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya udah, hal yang harus diganti lagi di sini itu ini. Karena di sini gue mau inisial, event satunya gue ganti hypodidi.log. Terus udah sih, itu doang yang diganti di sini. Nah, kalau udah ini tinggal di save. Terus kita running ulang aja di sini. Itu namanya exec.sh. Nanti dia bakal running dan kita tunggu. Nah, kurang lebih nanti dia hasilnya bakal kayak gini. Ini ada inisial A. Nah, ini kalau kalian lihat itu, eventnya itu cenderung ngikutin arah dari zona subduksinya kan. Ini yang garis titik-titik ini adalah slab subduksi di Pulau Jawa gitu. Nah, ini untuk yang inisial. Misalnya kita bikin juga misalnya untuk yang hasil relokasi. Hasil relokasi, terus yang ganti reload. Nah, kalau udah sama tinggal di running ulang aja.
Ini hasilnya kurang lebih. Nah, ini untuk yang bentar, namanya masih inisial. Gue ganti dulu. Namanya itu ada di oh ini. Oh ini. Protection inisial ini diganti relokasi. Udah tinggal di run ulang. Nah, kalau misalnya udah, itu nanti kita tutup aja semua dulu. Nah, ini yang relokasi, ini yang inisial. Nah, ini bisa kalian nanti taruh misalnya side by side, terus kalian lihat yang berubah itu di mana gitu. Nah, misalnya kalau di sini gue lihat ini dia trennya jadi lebih mengikuti zona Snoopy yang sebelum di sini dia kayak kepus gitu. Terus ini tadinya eventnya lebih nyebar, lebih merata ke kanan ke kiri. Itu di sini kalau gue lihat dia lebih nge-cluster, ngebentuk cluster. Dan itu sih kurang lebih nanti yang bakal kalian interpretasiin dari hasilnya. Dan satu note juga untuk yang exact ini, di parameter yang nah ini di parameter white ini itu dia berpengaruhnya kemana, itu dia jarak ke kanan ke kiri dari garis cross sectionnya. Jadi kalau misalnya di sini itu gua setnya ke 100, artinya dia ngambil event ke kanan ke kirinya itu 100. Nah ini sebenarnya um, karena di Pulau Jawa itu eventnya cenderung berkumpul, ini sebaiknya itu kecil, nggak usah gede-gede. Jadi misalnya di sini gue set ke 25 aja. Ada lagi kayak di sini. Nah, kita coba lagi. Nah, ini yang hasil terbarunya yang udah kita kurangin. Nah, ini kan eventnya jadi lebih sedikit, trennya itu lebih apa ya, lebih sesuai lah sama keadaan sebenarnya, karena event gempanya juga cuma sedikit. Jadi kalau begini, kalau dia terlalu padat, nanti tadi X line. Nah kan kita X line ada dua nih, misalnya yang arah south southwest northeastnya ada dua. Jadi nanti kalau misalnya 100 tadi di set 100 bisa jadi dia sampai sini gitu, yang gempa yang bakal diambil. Jadi nanti saat kita ngelakuin cross section yang buat B, kemungkinan gempanya, event gempanya itu bakal ada yang ke double, kepake dua kali gitu di cross section A sama cross section B gitu. Nah, jumlah cross section kalian buat itu berapa tergantung cluster event kalian gitu. Kebetulan di sini karena event gue itu clusternya cukup luas, jadi gue bisa kurang lebih dapat 3. Tapi kalau misalnya nanti event kalian lebih sedikit, bagaimana itu nanti tinggal disesuaikan aja gitu. Misalnya di sini gue coba yang C deh, hasilnya kayak gimana.
Di sini karena C itu dia sejajar sama zona subduksi, itu ya zona subduksinya nanti bakal bentuknya garis doang, dan biasanya trennya itu ya bakal jatuh ke bawah aja gitu. Jadi makanya itu cross section yang bagus itu yang kayak gini, yang dia itu memotong struktur, tegak lurus sama strukturnya gitu. Kurang lebih ini sih yang harus kalian buat untuk hypodidi ini sampai ke bagian cross section. Kurang lebih gitu sih. Apa ada yang mau ditanyain? Mumpung kelasnya masih sampai jam 2.40. Karena kayaknya setelah ini itu kebetulan kelas Bu Ani itu biasanya abis kayak gini tutorial praktikum, abis itu kalian bakal nggak ada kelas, itu kalian beneran ngebuat sendiri dan buat laporan. Setelah itu baru ya sampai laporannya nanti dikumpulin. Jadi kalau bisa tanya sekarang aja ya, mumpung kelasnya juga sampai jam 2.40 gitu. Recording stopped. Oke, mungkin gue ulang sedikit lagi aja. Jadi kurang lebih nanti hasil akhir banget Recording in yang progress. kalian bakal lampirin di laporan itu kurang lebih beberapa peta. Mungkin gue ketik di sini. Yang pertama peta inisial horizontal. Kedua itu peta hasil relokasi.
relokasi horizontal. Yang ketiga itu peta perbandingan horizontal. Keempat, peta X-line horizontal. Terus yang kelima itu nanti peta inisial vertikal sama peta hasil relokasi vertikal. Kurang lebih ini sih hal-hal yang harus kalian buat nanti. Nah, untuk berapa cross sectionnya nanti tergantung dari kelompok kalian itu bisa dapatnya berapa. Kebetulan dulu kayaknya gue karena eventnya cukup luas bisa sampai 9 cross section gitu. Jadi nanti bisa disesuaikan aja sama keadaan kelompok kalian. Nah, nanti biasanya itu juga sama Bu Ana bakal dikasih format penulisan laporannya di emas, ditunggu aja, dan biasanya itu dikumpulin antara seminggu sebelum UAS, seminggu sebelum UTS atau seminggu sebelum UAS. Jadi setelah ini itu lebih ke jadi lebih ke kalian belajar mandiri untuk nguploadnya. Kurang lebih gitu sih. Apa ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, biar kita akhirin aja pertemuan hari ini. Gua tunggu, kalau ada yang mau nanya, gua tunggu sampai jam 14.20 ya. 14.10 deh. 14.10. Oke, karena udah jam 14.10 dan nggak ada yang nanya, mungkin segitu aja untuk pertemuan hari ini. Kalau misalnya nanti selama proses kalian relokasi ataupun bagian plotting ada yang mau ditanyain, bisa tanya di grup atau chat gua aja. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Makasih Bang. Makasih, Bang.